sempat down juga tau Angel. Oh, iya, kayak pasti. udah mau nyerah ya. Iya pasti. Udah hampir nyerah tapi Halo sahabat UMN, Angel di sini, dan di video kali ini aku mau ajak kalian ngobrol-ngobrol sama seorang suster yang kuliah ngambil prodi digital journalism di UMN nih. Hai suster. Nah, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Kita mungkin kenalan dulu sama susternya ya. Mungkin ada yang kepo kan namanya siapa, suster siapa. Boleh dikenalin nama lengkapnya siapa, Sus? nama saya tuh kalau sebenarnya namanya Suster Angel Sialagan. Cuman kalau di kampus biasanya dipanggil Suster Juni karena nama aslinya itu Juni Darlia. Jadi ya boleh manggil Angela ya. Angela boleh manggil Suster Juni juga. Anyway, nama kita sama loh. Iya, enggak tuh sama Angel ya. Wah, kalau Angel apa sih? aku Angelic. Iya. Angelic itu artinya lebih ke apa ya? Jadi nama panjang aku tuh Angelic Cahaya Mutiara. Nah, jadi aku tuh malaikat yang mempercayakan mutiara gitu. Biasa ya. Kayaknya dia lebih malaikat dari saya nih. Enggak dong. Biasanya suster sih ya. Mau tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol secara ini aja ya, casual aja ya. Nah, dengar-dengar suster itu kayaknya dari luar pulau ya. Dari mana nih asli? Dari Medan. Iya, soalnya namanya ini nama ini ya. Ada nama warganya. Siapa tadi? Sialagan. Oh iya. Oke. Nah, aku juga kepo nih. Kira-kira suster itu jadi biarawati itu sejak kapan sih, Sus? Ini namanya pemeriksaan ya. Saya tuh jadi biarawati kalau nggak salah itu sekitar tahun 2005 sih. Oh, 2005 ya? Mungkin sekitar 17 tahun ya. 17 tahun, masih baru sih. 17 tahun. Masa sih? Lo udah usia berapa sih, Angel? Sekarang aku 21. 21 ya berarti. Ya hampir lah. Hampir apa nih? Hampir. Ya, jadi sekitar 17 tahun masih baru lah. Iya sih, masih. Tapi menurut aku itu udah lama banget. Udah lama ya. 17 tahun dari 2005 tuh bahkan sebelum UMN berdiri. Iya loh, betul sih. Iya. Hanya lebih tua usia biara saya daripada UMN. Iya, hanya oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen kenal lebih dekat lagi ya sama suster. Mungkin ada yang pengen tanya-tanya gimana sih rasanya kuliah di UMN sama suster. Nah, kalian boleh banget follow Instagramnya suster ya. Boleh. Mana tuh Instagramnya followersnya banyak ya. Instagramnya apa nih di sini? Tapi tahu nggak Angel? Ini pengalaman ya. Di Instagram itu biasanya ya. Aku tuh pernah nyobain loh. Ya aku posting di cerita di story sama dengan konten aku yang di reels. Terus yang di cerita tuh banyak banget tuh yang lihat ngintip. Tapi yang reels itu apa sih namanya nggak banyak yang nge-like. Jadi maksud aku banyak banget tuh followers yang cuma suka ngintip aja gitu. Oh gitu ya. Mungkin boleh di private kali ya, biar mereka follow dulu, biarin aja. Iya, biarin aja ya. Lebih kepo sih, nggak apa-apa sih ya. Teman-teman tuh kalau misal mau ngepoin jangan lupa follow juga gitu ya. Biar bisa kenalan ngobrol-ngobrol sih ya, ngobrol yang bagus-bagus lah. Iya benar. Nah suster, aku tuh sebenarnya punya cerita loh. Jadi sebelum ini tuh aku waktu OMB itu 4 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun yang lalu. Kita seangkatan, Sus. Teman-teman kita seangkatan loh kalau. Jadi sekali ini supaya teman-teman juga tahu kalau kita seangkatan ya. Nah, kita waktu itu OMB-nya pas offline ya, Sus ya. Nah, waktu itu aku lihat suster itu nggak jauh kelompoknya dari kelompok aku. Nah, terus teman-teman aku tuh pada tanya gitu, kok ada suster ya di sini gitu ya. Terus aku pun juga kayak questioning gitu. Ini apakah UMN yang mengundang suster atau gimana? Apakah ada yang ngaku-ngakuan dosa gitu ya? Waduh, itu berat. Terus akhirnya aku sama teman-teman dapat info ternyata suster kuliah di sini ya gitu. Nah,
boleh nggak sih ceritain ke teman-teman yang mungkin lagi penasaran nih, gimana ceritanya suster masuk ke jurnalistiknya di UMN gitu? Itu ceritanya 4 tahun yang lalu ya. Jadi biasanya kan suster-suster itu ditugasin ngambil salah satu tugas kuliah atau pelayanan apapun itu sesuai dengan penugasan dari pimpinan ya. Kita punya pimpinan karena kita punya namanya kalau ketaatan gitu. Jadi sebenarnya saya ditugasi oleh pimpinan untuk ngambil jurusan jurnalistik ini karena saya ada bakat alami sebagai nulis. Jadi sebelum terjun di sini udah pernah nulis juga, nulis di beberapa media, ada sempat juga nulis buku gitu. Jadi mungkin pimpinan melihat bakat menulis saya tuh perlu dikembangkan, sehingga waktu itu kita ngobrol dan diskusi nyari kampus yang ada jurusan jurnalistik kan. Kita nyoba juga nyari beberapa kampus, ada beberapa kampus lah gitu. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk ngambil di sini karena satu, kampus ini kami googling sih lumayan bagus gitu. Dan pemiliknya kan Kompas gitu. Jadi kita percaya gitu ya. Dan Karena di bawah Kompas. dan kita menetapkan hati ke Kompas. Cintanya itulah kita ke Kompas. Iya. Oke. Gitu. Nah, aku juga dengar nih berdasarkan Lu banyak informasi banget yang dengar ya. Iya, namanya juga cewek suka stalking. Iya betul sih. Dengarnya gimana lagi? Nah, dengar-dengar tuh suster kayaknya tuh pernah kuliah juga ya sebelumnya ya. Oh iya pernah Berarti kuliah. suster double degree dong ya. Tapi itu cuman D3 sih. Oh, D3. Itu dulu aku ngambil jurusan akuntansi. Oh, oke, Itu aku akuntansi. kuliah di Medan. Lo tau dari mana Anjil? Ya, ada banget. ada sumber-sumbernya lah. Sumber terpercaya. Sumber-sumber yang gak terpercaya ya. Aduh, takut sama jurnalis lagi ya. Iya, dulu aku udah pernah kuliah ngambil akuntansi di Medan tuh D3 sih. Oke. Nah, kok bisa gitu nyebrang dari akuntansi ke jurnalistik? Itu ceritanya gimana ya? Ya, kita kayaknya mesti bangun JPO ya. JPO. Iya, Oh, JPO, jembatan penyeberangan. Iya betul. Oke. Iya itu maksudnya gimana ya? Saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai seperti itu ya. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus ya. Iya. Aku juga gak pernah kepikiran tahu India. Oh iya. Jadi ya aku dulu SMK kan akuntansi ya. Dan aku pernah ngambil jurusan akuntansi dan pernah kerja di bagian keuangan juga di yayasan kita, di yayasan pendidikan. Habis itu aku dapat tugas di bagian sekretariat pimpinan. Oke. Nah di situ kayaknya aku melihat lebih ke nulis daripada angka-angka, daripada lebih ke huruf-huruf daripada angka-angka. Soalnya kayak misalnya nulis itu selalu ada kayak inspirasinya itu alami gitu loh Angel. Maksudnya aku ngeliat sesuatu itu bisa menarasikan kata-kata dengan sedikit lebih baik gitu. Jadi kayaknya passion aku lebih ke menulis gitu, literal nulis ya. Merasa Itu bahkan jadi hobi ya, Sus? boleh dikatakan hobi sih. Kayak misalnya mid time aku juga, misalnya apa sih membaca, itu aku jadi lebih suka. Apalagi setelah terjun di bagian jurnalistik. Iya. Gitu. Jadi kalau ya. senang sih. Iya, kuliah jadi enjoy ya. passion juga ya. Tuh, teman-teman kalau kuliah itu sesuai passion kalian ya. Ya kan? Betul banget sih. Jadi kayak maksudnya gini, kalau ini nggak tahu ya, maksudnya kalau kita ngerjain sesuai passion kita itu sebenarnya kan kalau di UMN itu kan banyak banget deadline ya. Iya. Dan menurut aku enggak gampang juga ya kuliah di UMN karena kita punya banyak deadline. Tapi karena kita punya passionnya di situ, gimana pun kita pasti berusaha kan. Iya, Berusaha dan berjuang gitu sih. Oke. Nah, suster kan di sini teman-temannya kan lebih muda gitu ya, Tat. Iya, Itu banget. Iya kan. Ini kan 21 ya? Iya, aku Aku 21. 30 tahun. Nah, Itu udah 15 tahun ya? Iya, makanya. Nah, suster ada kesulitan nggak sih, Sus? Menyesuaikan sama teman-teman, sama lingkungan di kampus gitu yang lebih muda itu. Mengalami kesulitan sih. Kenapa? Itu kan jarak usianya cukup panjang ya. Ada sekitar 10 tahun lebih. Iya, betul. Jadi
ketika apa yang membuat mereka tertawa nggak sama lagi membuat saya tertawa gitu. Dan apa yang membuat mereka sedih itu nggak sama lagi karena jenjang usianya yang cukup panjang gitu. Oke. Cuman ya aku orangnya suka berproses ya, nggak langsung menyerah gitu. Jadi kayak ya aku lihat-lihat dulu, terus gimana caranya masuk sama teman-teman gitu. Kayak sesimpel ngerjain tugas kelompok ya. Kayak di UMN itu kan banyak banget tugas-tugas yang mesti kita kerja secara individu dan kelompok. Nah, apalagi saya seorang biarawati yang sendiri ya satu-satunya. Iya. Dan misalnya teman-teman itu kan ada rasa segan, kayak Angela ya. Iya. Lu gimana sih maksudnya nyakapinnya kalimat apa mesti sopan? Iya. Gimana kan? Bener sih, itu yang aku pikirin. Nah jadi lu kok ngaku sih? Benar ya? Ngaku ini pengakuan dosa ini. Jadi ya aku melihat itu, oh jadi aku sendiri yang menyebur, aku sendiri yang pertama gabung sama teman-teman, kayak misalnya nyari teman buat kerja kelompok gitu. Jadi biar mereka itu juga ngerasa bahwa saya itu bukan orang yang ditakutin gitu. Iya. Itu sih. Tapi aku salut sih sama suster berani, maksudnya aku kalau jadi suster mungkin aku udah ciut duluan loh. Enggak juga loh Angel, maksudnya Sih? situasi membuat kita kadang-kala lebih berproses sih, lebih matang dan lebih gimana sih saya supaya bisa survive. Bener nggak? Bener sih, itu apa ya, emang ya mau gimana lagi gitu ya. Ya kita ya harus hadepin aja gitu ya. Bener sih, memang ada situasi-situasi dalam hidup yang kita harus mau nggak mau ya udah gitu. Kita Nggak mau mundur. iya, kita adaptasi aja gitu ya. Iya betul. Kadang-kala kan situasi yang mengajarkan kita banyak hal gitu. Betul. Situasi yang mengajarkan kita lebih kuat, lebih dewasa gitu. Nggak ini nih kayak misalnya saya diterjunin di sini banyak banget yang dalam banyak hal yang kayak beradaptasi dari segi budaya gitu kan, teman-teman yang berbeda sangat jauh gitu kan. Tapi maksudnya ya saya mempelajari pelan-pelan, enggak kayak aku nolak gitu, enggak. Tapi ya aku ternyata kayak gini ya gitu. Ya udah pelan-pelan gitu, tenang-tenang ngamatin terus gimana caranya biar kita bisa gabung sama teman-teman. Itu sih prosesnya enggak gampang ya. Nggak gampang, tapi kan 4 tahun cukup waktu untuk saling mengenal dan saling dekat sama teman-teman. Dan kita kan saling membutuhkan, kayak misalnya tugas paling kan terus ini ngerjainnya kayak gimana gitu. Jadi karena kita saling membutuhkan itu, jadi kita lama-lama jadi lebih akrab. Dekat ya. Oke. Nah, di UMN itu kan fasilitasnya banyak banget ya, Sus. Kira-kira suster paling suka tuh fasilitas yang mana sih yang bisa suster pakai? Mungkin sesuai jurusan saya ya. Iya. Tapi itu juga pandemi sih, lumayan lowong ya. Tapi sesuai jurusan saya tuh kayak misalnya bagian fotografi itu kita dikasih kesempatan untuk menggunakan fasilitas gitu. Terus juga kayak meja redaksi yang ada di lab. Tapi yang paling sering itu karena aku ikut organisasi di Ultimax. Oh, ikut ya sebenarnya. Ultimax dulu di semester 2, terus kurang lebih 1 tahun ya. Habis itu Kompas Corner, lalu US yang bahasa Inggris UMN. Tapi yang paling lama sih itu di Ultimax ya. Waktu itu kita buat majalah juga. Dan di situ aku nyaranin ya buat mahasiswa-mahasiswa yang datang ke UMN itu silahkan gunakan waktunya sebaik mungkin. Kenapa? Di sini tuh di UMN itu fasilitasnya super lengkap banget. Jadi kita tinggal manfaatin yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya ini aku bukan ngada-ngada ya, sejujurnya gitu. Kayak misalnya di Ultimax ya, itu organisasi Ultimax khusus untuk yang bagian ilkom jurnalistik dan yang lain juga sih. Tapi maksudnya aku kan dulu reporter di situ. Nah, itu menjadi salah satu wadah aku mengimplementasikan materi kuliah aku. Kayak misalnya liputan. Kita kan terbatas banget nih liputan materi-materi yang di kampus itu prakteknya kayak gimana. Nah ketika aku ngikutin Ultimax, kan ada kakak-kakak tingkat juga yang ngajarin. Kayak misalnya ngajarin wawancara itu kayak gimana. Kita kan nggak mungkin
semuanya itu sedetail itu kita Ya. terima dari kampus, dari kampus itu. Kalaupun misalnya kita terima, kita kan mesti langsung praktek kan. Iya, betul. Nah, ketika aku masuk di di Ultimax sebagai reporter dan di Kompas Corner sebagai editor, nah disitulah aku mengimplementasikan ilmu-ilmu yang aku peroleh, gimana cara liputan, gimana cara wawancara, gimana cara menulis, dan kakak-kakak tingkat itu mengajari benar-benar mendampingi kita yang juniornya dari hal-hal kecil aja gitu, sehingga bisa tayang di di website dan di majalah gitu. Ini buat teman-teman yang ada di UMN, silahkan gunakan sebaik mungkin semua fasilitas yang ada di UMN. Karena banyak banget media dan kampus. super lengkap. Iya, super lengkap. Dan teman-teman yang memang di bidang jurnalistik, di bidang strategi communication itu teman-teman tuh bisa banget lebih memperdalam skillnya gitu loh. Iya. Jadi nanti waktu kerja mereka nggak kaget ya. Iya benar, kayak misalnya kita udah magang ya, jadi kita nggak ujuk-ujuk ini ngeliputan gimana, Iya. doorstop misalnya, sesimpel doorstop loh. Kalau misalnya kayak di dalam kelas nggak semuanya kan itu dibahas kan. Betul sih. Hanya teori aja. Betul, ada tugas juga sih, cuman nggak sedetail ketika kita masuk organisasi yang relate sama jurusan kita. Betul. Itu Dan suster kan pasti banyak kesibukan ya selain kuliah ya dan UKM. Nah kira-kira suster gimana sih cara mempertahankan nilai IPK-nya? Nilai IPK sebenarnya dari awal aku nggak ada rencana sih mempertahankan IPK, jujur ya. Ya walaupun aku berprestasi sejak semester 1 sampai sekarang. Satu yang aku ingat ya Angel, menceburkan diri bersama dengan teman-teman yang sangat pintar bahasa Inggris dan cerdas, ambisi. Itu waktu itu jadi challenge untuk aku. Soalnya saya kan orangnya nggak terlalu ambisi lah ya. Nggak terlalu pengen wow gitu, biasa-biasa. Nah, ketika aku lihat teman-teman aku kayak misalnya masuk di kelas udah suka aktif kan. Pak ini kayak gimana tuh? Saya kan suka dia gitu ya kan. Saya diam gitu. Iya, tahu aja lah, kita kan udah orang tua gitu. Perasaan aja udah orang tua gitu kan, udah lebih tua kan. Terus aku pikir, gimana saya kalau cara belajar kayak gini bakalan gagal nih gitu. Soalnya aku melihat aku sendiri dari teman-teman tuh sangat jauh berbeda gitu. Soalnya kayak misalnya dari segi digital ya, walaupun aku udah lumayan mampu untuk mengoperasikan komputer dan digital dan udah biasa dengan administrasi, tetapi ketika aku terjun di UMN ternyata aku masih sangat minim gitu. Kayak misalnya karena di UMN kan semua serba digital ya. Iya betul. Kayak misalnya submit tugas ke e-learning, terus semuanya pengumuman di email gitu. Itu kan untuk saya tuh hal baru. Betul. Nah, jadi aku tuh waktu tuh pertama semester 1, waduh ini saya bakalan nomor terakhir nih. Soalnya saya nggak pernah muncul kan, suaranya nggak pernah kedengeran, takut, ngerasa sendiri, merasa nggak ada teman gitu kan. Tapi aku orangnya, ya aku perhatikan kayak gitu, aku belajar juga gitu. Kayak misalnya gimana sih, satu sih niat aku waktu itu, gimana caranya biar aku bisa survive di UMN itu aja. Itu aja sih niatnya. Ternyata aku kebablasan ekstra belajar, kebablasan ya, maksudnya terlalu serius belajar, kebablasan belajar, ternyata IPK-nya tinggi. Nah itu. Nah satu lagi yang menarik adalah, saya tuh kan nggak tahu ya sebelumnya, ternyata di UMN itu ada beasiswa prestasi kan. Nah waktu semester 1 nilai kita bakalan direkap dan mungkin sekitar 5 orang yang tertinggi itu ya dari 0,5% jurusan jurnalistik bakalan diumumin nih mahasiswa yang dapat beasiswa prestasi. Itu lumayan gede loh, gede. Nah itu aku kaget, waktu itu kan saya kan nggak tahu kalau saya dapat beasiswa. Terus teman-teman saya bilang, Sus katanya, Sus dapat beasiswa loh. Beasiswa apa nih? Saya bilang beasiswa prestasi. Di mana adanya? Itu tuh di email. Terus mereka kirim tuh daftarnya. Masa sih? Terus gimana nih? Terus aku nanya-nanya lah. Oh ternyata ada seperti itu. Nah, waktu itu aku dapat beasiswa prestasi kan untuk yang pertama kalinya. Nah
ada kepuasan tersendiri ketika menerima beasiswa prestasi yang pertama kali. Setelah itu kita kecanduan. Iya. Maksudnya kayak kepengen lagi gitu loh, kepengen lagi. Bisa juga ternyata saya gitu. Maksudnya nggak ada rencana buat biar dapat beasiswa prestasi ya. Tiba-tiba dapat. Kita nggak tahu bahkan sebelumnya bahwa itu akan ada kan. Iya. Terus ternyata bisa ya. Nah habis itu aku pengen lagi. Ya udah sampai sekarang. Berarti motivasi belajar adalah untuk mendapatkan beasiswa ya. Salah satunya. Iya. Karena memang memang itu yang jadi motivasi aku juga sih Sus. Jujur aja waktu kuliah tuh rasanya bisa ngebantu orang tua dari segi biaya lumayan banget gitu. Jadi ya buat teman-teman nanti yang kuliah, apalagi Camaba yang nanti OMB nih, yang ini nih Sus, kalian kalau bisa belajarnya lebih rajin gitu kan, biar dapat beasiswa, membantu orang tua dari segi biaya itu benar-benar hal yang membanggakan ya. Itu sih buat diri kita ya. Itu lumayan banget gede. Iya, itu hanya itu karena kembalikan uang semester itu kan, ya kan. Jadi orang tua lebih tertolong lah dan pasti bangga lah ya, bangga lah. Terus ini dengan berbagai kesibukannya suster, gimana sih suka dukanya suster? Terlebih lagi kan suster kuliah di sini itu dengan status sebagai seorang biarawati. Nah, adakah privilege atau kesulitan yang mungkin suster alami? Jadi apa sih suka dukanya gitu kuliah di sini? Mungkin karena udah lulus kayaknya nggak ingat lagi dukanya nih. Setahun ini ya. Iya. Sama sih aku juga ada banyak yang lupa. Banyak yang lupa yang nggak ada. Iya. Berkesan kali ya. Suka duka kali ya. Iya. Secara umum sih aku terus terang aja kuliah di UMN itu nggak gampang sih. Nggak gampangnya kenapa? Dosen itu benar-benar perhatiin kita. Jadi kayak ngasih tugas itu ada deadline tersendiri, dan kalau kita nggak submit nggak bisa nih Pak, saya besok ya, kayak misalnya anak SD atau TK nggak bisa loh. Jadi iya karena kita udah di setting nih submitnya jam 12 malam misalnya, kita nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan kita nggak bisa masuk lagi nih. Nah jadi satu yang menjadi suka duka aku adalah ngejar deadline sih. Kadang-kala kayak deadline itu kan 1 minggu itu banyak banget kan. Iya betul. Seminggu bisa 10. Ya kan, iya aku juga ngerasain itu deadline. Iya. Udah gitu deadline-nya tugas pribadi lagi, individu, tugas kelompok. Tapi balik lagi ke ini sih, ke passion kita, kayak gimana sih saya bisa survive gitu ya. Kenapa teman-teman saya itu bisa gitu, masa saya nggak bisa. Terus aku juga ngasih waktu ekstra, kayak misalnya weekend ya, Sabtu Minggu misalnya. Sabtu itu aku full ngerjain tugas, ngeberesin tugas yang buat minggu depan biar nggak sampai ketimpa deadline. Kayak misalnya deadline-nya nih hari Rabu ya, itu paling telat hari Selasa udah mesti submit. Amit-amit besok misalnya wifi-nya disconnect, atau kita ada acara tiba-tiba atau gimana gitu kan. Jadi usahain banget H-1 sebelum deadline. Jangan kayak deadline-nya nanti nih jam 12 dikerjainnya jangan SKS ya. Iya benar, sistem kebut semalam. Kadang-kadang kan orang yang sistem kebut semalam katanya di situ mau deadline, inspirasinya banjir nih. Aku nggak percaya. Saya nggak pernah percaya. Tentu kali ya, ada kali ya. Saya malah jadi sakit perut tau. Iya, mules ya. Pikirannya sama aku juga kayak suster kok. Aku nggak bisa ngerjain yang benar-benar kayak malam ini dikumpulin, langsung kita kerjain malam itu juga. Itu tuh malah justru menurut aku hasilnya nggak maksimal. Iya. Tapi aku sering banget loh ngomel sama teman-teman aku. Oh iya. Ngomelnya kayak gimana? Misalnya kan kita suka banyak tugas kelompok kan. Kayak di WhatsApp, grup WhatsApp atau di lain itu kan kita biasanya bagi-bagi tugas ya. Terus udah tentuin ngumpulinnya gimana. Biasanya kan kamu bagian ini, kamu bagian terus dikumpulin. Terus kalau nggak dikumpulin sesuatu itu aku ngejar terus tahunnya. Iya. Dan banyak ada yang kayak gitu. Iya. Terus maksudnya banyak orang yang nggak suka. Iya kan? Benar. Soalnya gini, kalau misalnya nomor 1 nih ada 5 nomor ya, terus kita ada 5 orang, nomor 1 buat ini 1. Kalau misalnya nggak dikumpulin nomor 3 nih, ya kan bolong. Iya betul. Kan mesti emang semua dikumpulin. Betul. Iya kan? Dan aku sering banget ngejar kan.
memang kalau kerja kelompok tuh harus ada satu orang yang memang jadi penggeraknya sih. Iya. Terus itu yang aku pelajarin selama Tapi kuliah. aku juga sering banget membiarkan teman-teman aku jadi penggerak. Jadi kayak gitu ya. Aku nggak mau jadi lebih dominan gitu. Soalnya sih gitu lah. Iya, soalnya anak-anak zaman sekarang kan kita mesti kasih kesempatan mereka buat ekspresif gitu. Betul. Ekspresikan dirinya sendiri. Iya. Nah ini apa namanya sukanya itu dosen-dosen UMN itu baik-baik semua. Iya, Percaya sama saya ya. benar sih, dosen-dosen aku juga baik. Dosen-dosen jurnalistik itu baik. Iya. Baik dalam arti bukan baik kayak kita dikasih kesempatan buat ngaret gitu ya. Enggak. Jadi kayak ada tugas nih, kita masih konsultasi, Pak, maaf tadi saya agak kurang ngeh yang kayak gini, gimana, masih mau ngejelasin gitu. Iya. Asal jangan di situ mau dikumpul di situ ditanya, itu nggak benar kan. Iya, benar. Jadi dosen-dosen UMN itu kayak apa ya, saya salut sih. Iya, mereka nggak ngebiarin kita sendiri gitu loh. Mereka tetap Pelayanannya bagus. iya membuat kita mandiri, tapi mereka juga ngebimbing kita gitu kan. Aku juga sering kok, bahkan after class aku sering kadang kalau misal pengen nanya-nanya, mereka tuh tetap masih ngebantuin kita, ngejawabin gitu loh. Ya aku itu Apalagi kayak misalnya ada mata kuliah yang cukup sulit ya, Iya. gitu, dan kita nangkapnya juga sulit ya, iya sampai benar otak gitu. iya. Nah itu kita after class kan Iya, biasanya nanya lagi. Itulah dosen-dosen UMN itu kalau ada yang banyak nih kemarin sahabat-sahabat UMN tuh banyak yang nanya di TikTok live-nya ya. Kita kan kemarin ada itu TikTok live. Dosen-dosen di UMN galak nggak sih? Enggak Gitu. tahu, Enggak kan? salah sekali loh. Karena dosen-dosen UMN tuh mungkin galak kalau kamunya kenapa-kenapa nih, ya kan? Biasanya kayak gitu ya. Dosen UMN itu suka memotivasi. Aku suka dari dosen UMN tuh mereka mendorong kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu loh. Betul. Suster, kita kan ada program magang nih kemarin. Oh iya, Di semester 6 ya? masih ada satu pertanyaan yang belum aku jawab. Privilege itu, Oh iya, privilege. nah, ini kan aku pakai jubah ya. Iya. Sekalipun kayak Zoom 1 tahun lebih ya di pandemi, tetap kelihatan kalau aku tuh sebagai biarawati yang berbeda dengan, walaupun hanya dari segini ya, berbeda dengan mahasiswa yang lain. Aku sih melihat nggak ada privilege yang Nggak ada ya? ini ya, sama-sama mahasiswa, sama-sama mahasiswa di UMN. Cuman kayaknya sejauh yang aku rasakan, dosen itu cepat akrab dengan saya. Mungkin karena usianya ada yang sama juga kali ya. Iya. Jadi Pasti cepat satu lain gitu Jadi ya. kayak misalnya, dan juga kan berkomunikasi ya. Iya. After kelas itu misalnya aku nanya gini-gini kan. Terus aku emang sengaja sih buat profilnya foto aku kan, jadi kelihatan kan, aku kenalin diri gitu. Jadi kalau dibilang privilege sih nggak ada, cuman mungkin komunikasinya gampang masuk sih, makanya lebih Satu generasi ya. jangan Iya. Jadi lebih ini, kayak misalnya Bu Nik misalnya ya, contoh ya, Bu Nini nggak apa-apa ya, kayak misalnya suster langsung cepat akrab gitu ya, nggak ada kayak apa sih namanya segan-segan itu. Dan saya juga mungkin karena udah biasa berkomunikasi dan udah biasa menangani beberapa pelayanan, jadi udah terbiasa untuk bertanya, untuk klarifikasi dan yang lain itu sih. Tapi memang gak cuma dosen jurusan jurnalis aja loh sus. Bahkan aku sendiri itu banyak banget dosen yang akrab sama aku. Jadi apa ya, memang dosen-dosen di UMN itu terkenal mereka tuh gaul gitu. Betul. Karena mereka langsung masuk gitu kalau ngobrol sama mahasiswa. Lebih gaul dari mahasiswanya enggak sih? Iya, itu dia makanya. Mereka diajar lebih gaul daripada kita itu. Tapi itu aku jadi ngobrol sama mereka tuh udah kayak ngobrol sama temen. Betul. Iya kan? Akrab kan? Iya, ngobrol sama Nggak sekedar, tapi jangan salah juga loh, sekalipun akrab, tapi mereka itu sangat objektif. Iya, Maksudnya kasih nilai itu nggak kayak kita kayak teman otomatis dapat nilai A. Iya, Enggak sih. nggak melihat siapa kita, tapi tetap apa yang objektif. apa yang kita hasilkan gitu loh. Nilainya jadi nggak subjektif gitu. Nah, kita kan
ada program magang nih Oke. yang kita di semester 6. Nah, suster magang di mana sih kemarin? Kemarin aku kesempatan magangnya di kompas.com. Serius? Iya, aku juga sempet di harian Kompas Sus. Oh ya? Iya, Aku di sana. aku sekitar 6 bulan. Iya. Iya, 6 bulan atau 4 bulan gitu. Magang di mana sih? Di harian Kompas. Oh ya, kita Iya. tahu ya. Di Menara Tower. Iya. Tower ya, Lantai Tower berapa? Kompas. Iya, benar. Kok kita nggak ketemu? Aku di lantai 3. Oh, aku lantai Kita beda 1 lantai doang. Iya. Iya. Cuma Dia nggak ketemu ya. iya. Dan kita juga sering liputan sih. Iya, Iya. itu dia. Di bagian apa, suster? Aku kemarin tuh dapatnya di Des Edukasi di kompas.com. Oke. Nah, kalau aku sih kemarin di harian Kompas di bagian content promotion sih. Iya. Keren sih kamu, Jen. Makasih. Nah, terus sebagai seorang suster sekaligus jurnalis, apakah suster tuh ada kesulitan kalau misalnya lagi turun ke lapangan? Ya. Iya. Ini benar-benar saya diperiksa semuanya nih. Dari masuk sampai mau keluar. Iya. Ini benar-benar Iya, pemeriksaan sih ini. Apa sih? Nggak terlalu banyak kesulitan sebenarnya, tapi di awal-awal ya. Di awal-awal aku keterima di Kompas itu, aku langsung nanya nih sama editor saya, supervisor. Aku nanya langsung, ini kan saya biarawati, pakaiannya udah seperti ini ya gitu. Aku nanya langsung, apakah saya boleh liputan dengan pakaian biarawati? Iya. Atau gimana gitu? Kayaknya dari beberapa media yang aku sempat interview kan, ngasih portofolio sama CV gitu. Dan beberapa interview kayaknya hampir sama sih, media-medianya bilang ketika special case ya, ketika dibutuhkan kita mungkin bakalan kalau boleh. Iya. Mereka bertanya juga sih, apakah boleh pakai baju pakaian biasa gitu, karena itu jauh lebih bebas kan kalau jurnalis kan. Kalau misalnya ada narasumber lihat kita suster kan bisa beritanya. Nah, itu dia. Jadi waktu itu aku mempertimbangkan dan aku ngobrol sih sama pimpinan gimana kalau seperti ini gitu kan. Terus aku dikasih dispensasi secara khusus ketika dibutuhkan saya bisa pakai pakaian biasa. Nah, tetapi selama kurang lebih 6 bulan ya di Kompas, kadang aku pakai pakaian biasa, kadang aku pakai pakaian suster. Karena aku di edukasi, aku sering banget kan liputan di dengan guru-guru di Kementerian Kemendikbud gitu. Sebenarnya kadang nggak kelihatan sih kalau saya jurnalis. Oh iya. Kayak gini, kayak misalnya liputan nih di hotel ya, di hotel misalnya, contoh konkretnya. Nah, aku kayak ikut di tengahnya, kan semua kan guru-guru ya, kayak aku guru juga, ngerti nggak sih? Cuma kelihatannya itu ketika aku bertanya, ketika doorstop. Oh, oke. Nah, ketika doorstop kan kita otomatis nanya dong, dan ada kartu pers ini kan, Iya, Kompas kartu pers kan. Kompas. Itu baru kelihatan. Sejauh aku misalnya nggak nanya dan nggak doorstop, itu sebenarnya nggak kelihatan loh. Iya. Cuma kan kalau kita nggak doorstop kan nggak ada yang spesial kan di beritanya. Kayak misalnya kita ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, perlu diverifikasi, dan perlu kita nanya lagi sama narasumbernya, misalnya dari kementerian gitu kan. Ya nggak mungkin dong saya nggak nanya sebagai wartawan kan, harus ditanya tuh lebih jelasnya lagi gitu. Nah, terkait tantangan itu ya balik lagi sih, di awal itu pakai baju biasa itu aku pernah nanya teman aku, itu tabrakan style. Enggak, tabrakan style ya. Iya, tabrakan style. Jadi bajunya warna-warni. Nggak apa-apa, aku juga sering gitu. Itu kalau sekarang namanya Y2K. Oh gitu ya? Iya, ada nama stylenya. Oh gitu. Iya, itu yang lagi ngetren sekarang. Banyak anak muda yang memang sengaja nabrak-nabrakin warnanya. Tapi mungkin tabrakannya nggak separah aku kali ya. Oh, parah. Aku lihatnya udah kayak best malam tau gak, Sus? Ya, soal warna-warni gitu. Gimana itu? Kalau malam tuh mungkin paling mencolok kali ya. Iya. Atau aku ada sakit mata lihat-lihat sudah tuh. Maaf ya teman-teman yang suka Y2K style ya. Nah, ya kayak gitu lah ceritanya, tabrakan style lah. Soalnya kan kita udah nggak biasa ya, udah lama banget nggak pernah pakai
Dan itu agak risih sih sebenarnya, maksudnya ada rasa nggak pede-pede juga gitu ya. Karena udah terbiasa ya. Iya, tapi lama-lama mungkin karena tugas kan, kalau jurnalis ya habis liputan kan kita nggak bisa langsung kelar, kita masih bikin berita satu hari kan, kita bikin berita tuh 4 ya, jadi mesti ngejar deadline kan. Maksudnya aku juga di kompas.com nggak ada privilege, ini kan suster tugasnya kan banyak, nggak ada sama sekali kan. Saya benar-benar sama dengan anak magang yang lain, otomatis deadline-nya itu aku harus penuhin juga gitu. Nah disitulah kadang kan ketika ada yang urgent kita melupakan hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu. Jadi lama-lama makin biasa sih. Oh gitu kan. Berarti nggak ada dibeda-bedain atau gimana, semuanya setara ya. Setara. Iya. Kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan waktu magang di Kompas itu? Paling berkesan itu pertama-tama aku masuk di kantor Kompas ya, di Menara. Itu tuh jurnalis kan banyak ya di dalam dinas itu kan, ribuan ya. Banget. Mereka tuh pada ngeliat ini suster pada ngapain gitu kan. Gitu ya. Benar, soalnya ini baru pernah terjadi di dunia ini kan. Iya benar sih. Benar. Jadi aku kan punya pura-pura serius, meskipun telingaku tuh mendengar sebenarnya. Itu siapa sih, kenapa sih, dari mana sih kan. Banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya enggak ini kan. Terus lama-lama apa sih namanya, mereka beranilah kayak udah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ada yang berani nanya, suster, suster kayak gimana sih di sini mahasiswa apa sih, ya udah aku jelasin gitu, mulai dari hal-hal receh lah sampai hal-hal yang membuat kita semakin akrab gitu. Itu sih yang paling berkesan ya, apa sih namanya, mereka itu benar-benar nggak nyangka kalau ada suster yang jurnalis, karena perempuan yang jurnalis aja itu sangat jarang, bukan jarang, itu sangat sulit ya, dan cukup langka, apalagi terjun ke lapangan, apalagi biarawati. Mungkin aku doang kali ya. Sejauh ini sih yang aku lihat kayaknya baru suster ya. Aku tahu juga. Itu makanya kayak sungguh menarik. Pernah magang di Kompas. Nah, kemarin kenapa kita nggak ketemu ya, suster? Terus yang menarik buat aku sih, jadi jurnalis sekalian suster itu menarik banget sih jadi jurnalis. Kenapa ya? Aksesnya terbuka dan dipercaya kan. Kita kan ketika kita diutus oleh media, ini dari Kompas nih diutus, saya kan sebagai reporter ya, kita tuh benar-benar dipercaya untuk meliput gitu. Karena kalau Kompas mengutus aku ke salah satu tempat untuk liputan, aku nggak dianggap ini anak magang loh, enggak sama sekali. Ini reporter dari Kompas. Otomatis kita kan berusaha dong. Gimana caranya jadi profesional. Jadi apa namanya, caranya adalah kita baca-baca nih beritanya kayak berita yang mirip atau yang senada, kayak pernah nih ada peringatan kayak gini, misalnya 17 Agustus, gimana sih mereka ngangkat berita 17 Agustus. Kita lihat referensi kayak gitu, tapi jangan buat seperti itu karena nanti kan nggak menarik. Harus ada something unik kan. Itu. Tapi kita juga mesti banyak nanya sama kakak-kakak editor gitu sih. Menarik sih kalau misalnya aku lihat terjun ke lapangan itu, mewawancarai narasumber, orang-orang penting dan orang-orang yang apa sih namanya, yang selama ini kita nggak pernah bermimpi ketemu dengan menteri misalnya kan. Ternyata ketika liputan kita bisa ketemu dengan orang-orang dan foto dengan mereka yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Bisa ketemu langsung, nggak pernah bermimpi. Benar, sama sih. Aku juga beberapa kali juga seneng banget bisa ketemu orang-orang penting. Ini loh orang-orang yang ikut membangun negara ini. Gitu loh, ya kan. Itu suatu kebanggaan. Dan kita menulis apa yang mereka katakan gitu. Dan disitulah aku belajar juga mengimplementasikan hasil dari kuliah aku. Dan emang benar-benar ya, kalau di Kompas kan ada deadline-nya juga ya. Betul. Kejar deadline-nya juga. Jadi karena kita udah dilatih di kampus, jadi menurut aku nggak terlalu susah sih. Tinggal kita menyesuaikan stylenya medianya itu. Betul. Oke.
Nah, dengar-dengar lagi nih. Ini banyak banget yang dengar lagi. Ini risetnya udah berapa bulan sih? Kita udah dari tahun lalu. Enggak deh. Ini hari terakhir saya loh di WMN. Iya, Langsung dikejar nih. Iya, justru ya hari terakhir suster nih, ya kan? Di kampus UMN ya, sosial. Nah, dengar-dengar suster itu udah berulang kali bikin buku ya. Masih sedikit sih. Masih sedikit ya, tapi kan udah ada nih beberapa. Ada apa aja sih bukunya, Sus? Bukunya kalau aku nulis sendiri masih 3. Nih. Kalau ini yang terakhir nih. Yang ini. Yang bakalan launching mingguan depan. Kalian promosi kayak ya. Launching langsung. Ini di penerbit Buku Kompas. Dan e-booknya bakalan ada di Gramedia Digital. Jurnalis perempuan dalam pusaran konflik. Nah, itulah jurnalis perempuan. Ini katanya jadi skripsinya suster ya? Iya, project akhir saya. Nih, teman-teman jurnalis, skripsinya tuh nggak dalam bentuk skripsi gitu loh. Bisa dalam bentuk buku kayak gini loh. Terus nanti dipublish ya. Iya. Iya, keren banget deh. Nah, jadi tadi Angel nanya tentang buku ya. Iya. Seperti yang aku katakan tadi tuh, saya kan suka nulis ya. Jadi tanpa disuruh pun, aku cari cara gimana caranya menulis. Kayak misalnya, tau lah kalau Angel misalnya suka traveling kan, pasti lihat dong kemana sih aku traveling, kemana sih. Iya, benar. Jadi kayak nulis kan, aku mau nulis itu kemana sih gitu. Maksudnya otomatis enggak mesti disuruh, enggak mesti diminta gitu. Otomatis namanya juga udah hobi ya. Jadi aku melihat kayak menulis itu seumpama apa sih namanya, jadi me time sih. Oh, me time ya. Ada sih memang orang-orang yang waktu nulis tuh rasanya kayak lebih tenang ya. Jadi lebih happy sih. Lebih sebuah terapi sih. Lu kok tau banget sih ya? Iya kan? Tadi kamu bilang itu lah. Iya, karena kayaknya sehati loh. Ya, karena kalau kita sama kan sih. Iya benar banget. Itu kayak terapi loh. Jadi kayak misalnya aku tuh punya salah satu perjuangan, misalnya salah satu niat atau apa, sesimpel aku bikin puisi doa pagi, doa siang, doa malam. Mungkin teman-teman bisa lihat buku saya yang apa, kumpulan puisi rohani yang sebaik doa itu aku kayak ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam, ada puisi untuk ibu, untuk ayah dan lain-lain. Itu sebenarnya hasil dari perjuangan aku, maksudnya murni, dan aku melihat orang lain, kayak orang lain curhat sama aku bikinin puisi tapi enggak aku bikinin kayak kata-katanya beneran kayak gitu. Nah, aku atur lah narasinya ya, biar enggak mentah-mentah. Bahasa puisi lah sedikit gitu. Bahasa apa ya, bikin dia gitu ya, hit sih. Iya. Jadi bukunya sekarang masih ada 3 yang buku sendiri, tapi buku dengan penulis lain itu mungkin ada sekitar 7 kali ya. 7. Iya, yang banyak sih itu Sus. Masih sedikit ya. Iya, masih sedikit. Dan going ini. Kita masih baru penulis pemula sih. Oh iya. Memang apa namanya? Ya kedepannya pasti akan banyak nih buku-buku. Siapa tahu aku ke Gramedia nih, terus habis itu lihat ada bukunya. Maksudnya nih buku saya di Gramedia. Iya kan? Iya, air mata satu rak bisa isinya buku ya semua. Sih. itu karena kebanyakan diterbitin atau karena gak laku? Oh gitu ya. Aduh. Laku dong. Iya, buku saya tuh ada yang diterbitin di Obor, ada juga di Kanisius. Ini baru di PBK, penerbit Buku Kompas. Oke. Buku tugas akhir. Oh, oke. Ini aku kan suka nulis ya. Iya. Aku juga suka mengajak orang-orang lain itu suka nulis, kayak mengembangkan literasi gitu. Soalnya kadang aku mikir kalau ilmunya berhenti di aku nggak berkembang. Betul. Iya kan. Jadi ini ada satu buku namanya Cahaya Sabda. Ini sebenarnya udah jalan 7 tahun. Sampai tahun sekarang ini kita terbitin setiap tahun. Oh gitu. Nah, jadi ini bukan saya doang yang nulis. Jangan dikira saya nanti saya tiba-tiba terkenal. Belum siap untuk terkenal. Oh iya kan. Siap. Ini ditulis oleh banyak suster. Oke. Jadi kita terbitin udah sekitar 7 tahun.
Nah waktu itu kita ngobrol kan sama beberapa suster dan pimpinan, gimana caranya biar kita itu pelan-pelan cinta literasi gitu ya. Nah terus kita ngobrolin, kita bentuk namanya tim penulis dan komunitas penulis di suster-suster itu. Komunitas penulis, jadi kita nuangin refleksi kita, butir-butir rohani itu sesuai dengan penanggalan yang udah disediain gereja, dan kita terbitin setiap tahun, dan sampai sekarang masih tetap kita terbitin. Doain ya teman-teman biar laris dan panjang umur. Nah jadi ngisinya di sini suster-suster itu pengen ngajak kita untuk refleksi supaya setiap hari itu kita menyisihkan sedikit waktu lah, sekitar setengah jam untuk berhenti gitu ya, membaca, supaya kan kita misalnya hiruk pikuk semuanya kita alami di dunia ini 24 jam, mungkin kita ada ngambil waktu misalnya setengah jam, ini khusus untuk Katolik ya tapi ya. Untuk Katolik, dan kita garap sama-sama. Yang sekarang ketuanya di sini adalah Suster Lydia Simbolon, pimpinan kami. Dan pembinanya adalah Suster Theodosia Tinambunan, itu yang menjadi pengawas kita supaya kita tetap diawasin ya. Iya benar, harus ada pengawas. Kita harus diawasi oleh pimpinan dan pembina kita sekaligus, dan ini bakalan terbit juga nanti bulan Oktober. Nah jadi teman-teman Katolik yang pengen tahu gimana sih cara membangun hidup rohani setiap hari, silahkanlah dibeli. Ini promosi ya. Cahaya Sabda. Kita terbitin renungan ya. Renungan, benar renungan. Dan diterbitin oleh Canisius. Canisius ya. Oke. Nah, suster, selama pembuatan kreatif buku ini, itu ada nggak sih hal yang berkesan? Terus kayak apa keresahan suster hingga suster tuh pengen bikin buku ini gitu loh? Keresahan saya, ini kan udah dimulai ketika seminar proposal ya. Mata kuliah seminar proposal itu Mas Abeng, sebenarnya awalnya aku ngambil topik itu jurnalis perempuan yang meliput di Papua. Kenapa aku riset ternyata banyak Papua itu masih sangat minim diliput oleh jurnalis. Iya. Karena masih lebih sering Jakarta sentris kan. Betul. Saya menarik aku ingin ngulik tentang jurnalis yang meliput di Papua. Iya. Karena masih sangat sedikit. Betul. Tetapi ketika masuk project tugas akhir, aku nggak nemu narasumber yang cukup. Oh gitu, Nah aku ubah sedikit topiknya, ngambil jurnalis perempuan yang meliput di wilayah konflik. Jadi spesial wilayah konflik atau mereka yang sudah sering meliput di wilayah konflik. Nah, ketika aku ngajuin itu ternyata dosen pembimbing saya itu buku tamu itu setuju gitu, maksudnya di approve gitu kan. Dan aku mulai nyari-nyari narasumber. Ini kan bukunya ada 5 bab. 4 bab pertama itu adalah profil dari jurnalis perempuan yang sering meliput di wilayah konflik, yaitu 1 Desi Fitriani, itu Mbak Desi produser eksekutif di Metro TV sudah berapa puluh tahun saya lupa ya sekarang. Yang kedua itu Mbak Nani Afrida, itu yang di konde.co. Pernah Mbak Desi itu udah malang melintang di dunia konflik ya, mungkin sekitar 33 negara. Lalu Mbak Nani Afrida itu 8 tahun di Aceh, dia memulai memelopori tugas jurnalistiknya itu malah di Aceh waktu masa-masa GAM. Yang ketiga itu narasumber saya itu Mbak Rita Hasugian, itu mantan wartawan Tempo, sering meliput wilayah konflik dalam dan luar negeri. Sekarang dia mendirikan media Katon NTT, khusus di NTT. Yang keempat narasumber saya adalah Mbak Irene Sarwindaningrum. Dia perempuan satu-satunya tim investigasi harian Kompas. Nah, sebenarnya apakah dan narasumber dari buku ini sekitar 18-20 orang. Dan apakah aku segampang itu? Tak segampang itu ya. Tak segampang itu lagi ngetren banget. Iya, lagi ngetren banget lagunya. Aku jadi ikut-ikutan tau. Itu anak wamen juga ya. Tak segampang itu teman-teman, jangan kira itu semua dapat dengan secara tiba-tiba. Enggak sih. Tapi satu hal yang aku syukurin, banyak orang yang membantu aku sih. Betul. Jadi 4 orang itu aku wawancarain
sekitar 2 sampai 3 kali yang resmi. Selain itu aku sering intens chatting dan yang lain-lain. Tetapi yang paling sulit adalah riset. Misalnya nih, contoh konkretnya ya, Mbak Desi nih, dia kan udah ngeliput banyak konflik. Nah, dan banyak yang misalnya wawancara, nggak semua bakalan diingat tahun-tahunnya. Dan aku nggak mungkin menulis tahun yang nggak jelas, bener nggak? Nah, misalnya contoh konkretnya, Mbak Desi pernah wawancara dengan Mayer Alfredo di Timor Leste. Kan tanggalnya kan lupa, tahunnya lupa. Otomatis dan aku juga sama sekali itu masalahnya kenapa sih Mbak Desi tuh mesti wawancara dengan Mayer Alfredo? Apa pentingnya? Itu kan aku ngeliat dari jurnalistik. Nah, ternyata Mayer Alfredo waktu itu kan dikenal sebagai Mayer pemberontak kan. Ternyata dia kan narasumber A1. Nah, aku ngulik dong, riset. Jadi lama juga itu kita mesti ngeriset. Nah, aku ngeriset gimana jejak karirnya Mayer Alfredo, kenapa dia masih diwawancarai gitu, dan tahun-tahunnya. Karena kan narasumber nggak mungkin dong ingat sedetail itu. Betul. Nah, disitulah aku nemu. Nah, kalau aku udah nemu, aku klarifikasi lagi sama narasumbernya. Mbak Desi, aku nemu berita ini. Nah, dan berita yang wawancara antara Mbak Desi dengan Mayer Alfredo misalnya. Apakah beritanya ini benar? Iya benar kok. Jadi lo kamu tahu dari mana? Dapat dari mana? Gitu kan. Jadi sambil nulis, sambil wawancara, dan risetnya banyak. Gitu. Emang ini namanya juga bikin skripsi ya, pasti harus riset dan riset. Dan dosen pemilu saya kan khusus bagian data. Itu kan saya dikupas benar-benar pasti. Nggak boleh kita datang tanpa data. Semua sumber itu harus jelas teman-teman. Harus. Nggak cuma jurnalistik aja, bahkan manajemen itu juga harus manajemen, dan semua jurusan kuliah itu pasti dosen-dosennya detail. Detail, dan ya memang namanya juga riset, ya datanya harus terpercaya dan konkret gitu. Dan itu kan bagus juga ya, maksudnya kita nggak dikasih untuk gampang gitu kan. Dan kita on data gitu. Betul. Oke. Sus, bagaimana sih akhirnya buku ini diterbitin sama penerbit buku Kompas ceritanya ya? Jadi sebenarnya nulis buku ini bagi saya itu nggak gampang sih. Seumpama misalnya kita pergi ke pasar ya, kita beli macam-macam, beli ini, terus gimana caranya kita menyusun dengan sangat rapi dan enak dipandang. Nah, misalnya salah satu Mbak Desi ya yang aku wawancarai, misalnya dia 3 kali ya yang resmi, habis itu aku juga komunikasi intens sama dia. Selain itu aku juga kan verifikasi, misalnya ngambil testimoninya dari Mbak Desi nih, siapa sih ngasih penugasan yang pertama kalinya sama Mbak Desi, kenapa dia bisa menjadi jurnalis spesialis konflik. Nah, ketika aku nanya sama Mbak Desi, mungkin Mbak Desi nggak tahu sebenarnya alasan dia ditempatin ngeliput konflik pertama kalinya di Aceh kan. Otomatis aku nanya, yang ngasih tugasnya siapa? Itu Pak Saur kan, Pak Saur Huta Barat. Aku ngejar dong, maksudnya aku nyari channel buat bisa ketemu Pak Saur. Terus aku nanya, Pak Saur boleh nanya nggak gitu kan wawancara. Katanya Pak Saur ya yang ngasih penugasan pertama kali kepada Mbak Desi meliput konflik itu pertama kali itu di Aceh, dan itu menjadi gerbang untuk dia menjadi jurnalis spesialis konflik gitu. Iya benar, kamu tahu dari mana? Iya saya tahu dari Mbak Desi. Loh, terus kamu mau nanya apa gitu kan? Saya boleh tahu nggak alasan Bapak ngasih tugas kepercayaan itu kepada Mbak Desi, seorang jurnalis perempuan gitu kan? Nah, di situ aku tahu gitu. Nah, kenapa aku ngasih kepercayaan sama Mbak Desi bukan kepada yang lain, itu karena aku udah melihat rekam jejaknya sebelumnya. Sebelumnya ternyata Mbak Desi di bagian investigasi media Indonesia, dan dia sering banget berhasil membongkar dan dia dipercayakan secara investigatif gitu, berita-berita yang eksklusif gitu. Nah, itu menjadi gerbang dia dipercayakan menjadi jurnalis wilayah konflik. Nah, setelah itu nggak berhenti di situ dong. Aku nanya lagi Pak Budianto, news directornya Metro TV. Aku nanya, Pak,
boleh nggak saya nanya tentang Mbak Desi gitu. Menanya apa kamu gitu kan. Ini kalau misalnya Mbak Desi ini kayak gimana sih, kan aku kan perlu klarifikasi, verifikasi apa yang dikatakan Mbak Desi. Dan aku dapat info banyak sekali, info-info dan informasi dari narasumber yang lain yang mungkin Mbak Desi juga nggak tahu sampai sedalam itu. Selain itu aku juga nanya, wawancara sama kameramennya yang tahu benar-benar perjuangan Mbak Desi ketika di lapangan. Gimana sih Mbak Desi itu? Nah aku wawancara lagi kan sama kameramennya yang sering bareng sama dia. Ternyata katanya Mbak Desi itu kalau di tempat liputan itu orangnya nggak gampang menyerah. Misalnya kayak banyak perang, bencana gitu kan, katanya dia malah melebihi laki-laki gitu kan. Maksudnya keberaniannya, getolnya gitu kan. Jadi kayak pengen, dia nggak mau human gitu. Betul, dia nggak mau suam-suam kuku ketika dia terjun. Dia itu emang gak ada takutnya sama sekali. Emang dia benar-benar militan sih, kata si emasnya. Dan aku juga nanya gimana dia, apakah dia menjadi kayak ada privilege atau merasa yang di bawahnya jadi lebih rendah gitu. Aku nanya juga pergaulannya di sekitar kantor kan, dan karena dia produser eksekutif kan, gimana sih hidup sosialnya Mbak Desi itu. Aku wawancara lagi nih sama teman-teman yang di kantor. Oh ternyata katanya Mbak Desi itu meskipun orang-orang katakan dia itu jurnalis perempuan yang hebat ya, yang bisa diandalkan, yang militan, tapi ketika ketemu dengan asistennya dan bawahannya, dia tetap humanis gitu. Dia sederhana, tetap merasa manusia biasa gitu. Aku ngumpulin semuanya itu, lu bayangin gak Jel, aku ngumpulin semuanya itu capek tau Jel. Ya pasti, aku denger aja tuh udah banyak banget nih orang-orangnya. transkrip satu misalnya berjam-jam transkrip, nyusunin transkrip, dan aku menjahitnya itu secara pelan-pelan. Itu keren banget sih Sus. Makasih loh ya. Karena aku dengarnya nggak terlalu keren sih, aku aja yang buat terlalu. Perjuangan aku skripsi tuh kemarin menurut aku udah sih ya. Iya skripsi quantity. Oh ya. Itu juga susah loh. Susah ya, menurut aku sih nggak sesusah yang perjuangan suster ini loh. Aku dengerin aja, wah keren banget, mana banyak orang terlibat juga ya dalam skripsi ini. Dan kalau kita depend on orang itu kayak apa ya, kita nggak selalu bisa berharap gitu loh. Soalnya mereka juga punya kesibukan, yang mana kita kadang harus interview mereka, tapi mereka nggak ada waktu. Tapi aku nggak nyesuaiin ini sih, nyesuaiin jadwal narasumber. Kayak misalnya nggak bisa offline, aku sediain online gitu. Jadi kembali lagi kita mesti mendekati narasumber itu sih. Betul. Kalau misalnya jangan sampai narasumber itu kan, narasumber saya itu orang-orang sibuk ya. Iya. Jadi aku mesti emang benar nulis sih. Iya. Maksudnya ini kapan gitu sih. Betul. Dan itu nggak sekali dapat teman-teman. Jadi aku dibantu oleh banyak sekali orang. Banyak sekali orang baik, dosen kak, teman kak. Misalnya kayak Mbak Desi, Mbak Desi boleh nggak saya minta kontak yang ini. Dari situ ke sini, dari mulut ke mulut semuanya itu dapat. Dan itu sangat aku syukurin ya. Sebenarnya ini proyek yang agak susah, tapi karena banyak sekali orang ngebantuin, kayaknya mereka itu pengen aku berhasil gitu. Jadi aura positifnya mereka itu aku rasakan. Dan sempat down juga tahun Jil, kayak pasti. Udah mau nyerah ya. Iya pasti. Udah hampir nyerah, tapi karena mereka itu kamu butuh apa lagi nih gitu. Jadi aku jadi kayak termotivasi ya. Iya, termotivasi. Teman-teman yang ngerjain skripsi juga aku lihat, teman-teman di sekitar aku juga kalau nggak saling ngedorong satu sama lain juga mungkin mereka juga ada rasa down itu, rasa pengen nyerah ya kan. Karena skripsi itu kalau kita kerjain sendiri dan serius ya, itu sebenarnya cukup menguras tenaga, mental gitu. Tapi kita juga perlu having fun loh sama teman. Kayak misalnya kita udah benar-benar nggak ada ide nih, jangan gitu ya. Di situ udah tutup aja dulu have fun gitu. Kayak misalnya keliling aja dulu, naik kereta KRL. Siapa tahu dapat ide. Betul banget. Jadi aku kayak misalnya udah stuck banget nih, nggak ada ide sama sekali ya, udah emang benar-benar kelelahan gitu. Aku biarin 1 hari 2 hari. Misalnya weekend ya, aku biarin sama sekali aku nggak buka laptop gitu. Kalau istilahnya anak sekarang tuh healing. Iya benar, healing. Ya aku inilah jalan kemana aku suka, itu refreshing otak.
nanti kita setelah healing selesai ya, jangan keterusan healing terus gitu apa ya Sus ya. Nggak kelar Nanti skripsinya stuck di situ aja. Ya, jadi harus balik lagi, lebih semangat lagi ngerjainnya. Ya. Lalu tadi Angel nanya, kenapa sih sampai ke penerbit buku Kompas ya? Nah, ini buku aku sebelumnya kan di Kanisius sama Ebor. Itu kan berupa buku rohani ya. Ini ketepatan kan buku jurnalis, buku umum yang bisa dipakai oleh ya umum lah gitu. Aku nyasar dari awal sih, aku nargetin penerbit buku Kompas ya. Sejak awal banget dari Sempro itu Mas Abel, aku udah nargetin penerbit buku Kompas karena aku lihat kayaknya cocok nih. Buku ini masuk di sini gitu. Nah, setelah selesai tuh bulan berapa sih? Sekitar bulan 5 awal ya. Itu udah rampung semua, aku tulis. Sebenarnya aku nggak terlalu berharap banyak sih. Maksudnya kalaupun itu ditolak, aku udah siap. Soalnya saya ini siapa sih? Karena penerbit buku Kompas itu kan udah penerbit mayor ya. Jadi tapi nggak ada salahnya ya aku coba-coba gitu. Ya udah aku coba kirim lewat manajernya. Terus aku ngobrol, Mas maaf mengganggu ini. Saya ada naskah. Aku jelasin lah. Oh dikirim aja dulu gitu. Terus aku kirim. Setelah 2 hari aku dihubungin sama bagian manajernya. Nah ini naskah kamu ya gitu kan. Iya benar, ini boleh diceritain nggak katanya. Terus oh boleh, saya bilang gitu kan. Meskipun aku udah jelasin di WA, tapi aku juga diminta datang ke Kompas gitu kan. Aku diminta datang ke situ oleh manajernya dan aku ceritain gimana aku proses buatnya. Dan ini emang benar-benar hasil tulisan saya gitu. Nah aku ceritain, terus dia bilang ini kita masih masuk proses penilaian oleh Dewan Redaksi. Biasanya ada 4 orang. Setelah itu baru kita informasikan kembali apakah naskahnya layak diterima oleh penerbit buku Kompas gitu. Iya saya tunggu aja gitu kan. Ternyata nggak lama-lama nih, setelah seminggu aku dihubungin lagi. Kami menerima naskah kamu dan langsung dikirim surat penerimaan. Keren banget. Iya, aku juga nggak nyangka tahu. Iya, itu waktunya cepat banget ya. Lumayan. Iya, waktu baru dikasih kirimin naskahnya, tiba-tiba udah langsung diumumin bahwa ini bakal diterbitkan. Betul, saya juga nggak nyangka ya. Maksudnya aku sih nggak nyangka kalau itu bakalan diterbitin di penerbit buku Kompas ya. Meskipun aku nargetin ya, tapi maksudnya nggak berharap banyak karena aku juga tahu nyadar lah aku belum sekelas. Yang penting pede dulu ya, ngirim nyoba aja dulu iseng gitu. Ternyata di suratnya aku lihat ternyata diterima dan bakalan dijual di toko-toko buku Gramedia dan nanti e-booknya akan diterbitkan oleh Gramedia Digital. Keren. Wah keren banget sih itu cerita-ceritanya yang sangat memotivasi. Dan aku harap nih kita berharap ya suster ya, teman-teman yang baru mulai kuliah tahun ini nih semoga bisa terinspirasi sama ceritanya. Semoga ya. Iya. Dan terakhir suster, setelah kemampuan kemudian pengalaman yang sangat banyak yang berkesan ini ya, dan pendalaman sebagai seorang jurnalis yang berkuliah di UMN, itu rencana suster ke depannya setelah ini tuh apa sih sus? Rencana biasanya kita ada penugasan ya dari pimpinan, tapi saya belum dikasih bocoran. Ini kayaknya pertanyaannya untuk pimpinan saya nih. Oh gitu ya. Bisa dilayangkan ya nih. Ya saya belum ada bocoran sebenarnya, tapi mungkin saya masih neropong. Nggak jauh-jauh dari jurusan saya sih. Oh gitu. Bagian digital journalism mungkin lebih ke memperkuat literasi dari suster-suster. Ya kita sama-sama belajar yang dari nol karena itu literasi digital sekarang itu penting banget. Betul. Apalagi untuk kami kaum berjuang supaya kita lebih kritis, lebih bijaksana, dan digital itu menjadi salah satu berkat untuk pelayanan karena semua sekarang serba digital. Iya kan. Jangan sampai kita tergerus oleh zaman digital ini. Jadi ya mudah-mudahan. Tapi saya ini masih meneropong ya. Iya. Sebelum dikasih kode-kode nih. Iya. Karena ini biasanya kita selesai kuliah bakalan dikasih tugas. Oh gitu. Tugas baru. Tapi biasanya
relate sama jurusan kita, nggak jauh-jauh kayak misalnya jurusan jurnalistik jadi apa sih namanya, jadi perawat, enggak juga dong. Iya. Nah, tapi ya nggak jauh-jauh dari jurusan kita mengimplementasikan apa namanya, ilmu yang udah kita terima gitu. Excited ya Sus? Sedikit excited, tapi sedikit agak cemas juga bakalan gimana nanti gitu. Yang penting terjang dulu kali ya. Iya sih, jangan terjang dulu nih. Ya. Apa? Kalau Angel kemana nih? Wah, Jangan saya dong. misi juga nih, misi untuk mau apa ya, meraih masa depan yang lebih baik lagi. Ini lebih menarik sih sebenarnya. Waduh. Ini yang lebih menarik untuk diwawancarai. Iya kali ya, nanti deh ya. Nah, ini tadi obrolan bersama Suster Angela. Semoga sahabat UMN makin terinspirasi dan termotivasi oleh keseruan dan kesan pesan dari kisah Suster Angela ini dapat membekas di hati sahabat UMN ya. Oke, sampai situ dulu. Mungkin terima kasih ya Suster Angela. Ya. Makasih semuanya udah dengerin ngocehan kita berjam-jam ya. Iya berjam-jam ini ya, udah malam ini kayaknya. Ya, juga dia tetap cerah ya. Oh iya. Karena lampunya super cerah. Iya. Oke, jangan lupa sahabat UMN untuk tonton terus podcast-podcast YouTube lainnya, dan jangan lupa untuk follow semua media sosialnya UMN, dan YouTube-nya yang paling penting subscribe di YouTube Universitas Multimedia Nusantara. Sampai jumpa lagi. Sampai